Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Salam Pamungkas dari kelas 7E dengan nomor NPM 1911000195. Di sini saya akan menjelaskan pengambilan keputusan etis dan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengambilan keputusan etis. Pengambilan keputusan etis perilaku tidak etis dalam bisnis tidak hanya menciptakan resiko hukum bagi perusahaan, namun berisiko pada kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak reputasi dan berimplikasi kalau hanya bersaing dalam pasar, bahkan memungkinkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis di sini adalah keyakinan pada prinsip-prinsip yang secara adil bertujuan untuk kesejahteraan. Yang selanjutnya adalah dua elemen penting nilai-nilai etis. Yang pertama ada nilai-nilai yang etis bertujuan untuk kesejahteraan. Yang kedua adalah kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan merupakan kesejahteraan yang bersifat pribadi atau egois. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional. 1. Menentukan fakta yang dibutuhkan. 2. Mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau permasalahan etis. Yang selanjutnya mengidentifikasi dan mempertimbangkan sebuah pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Yang keempat, mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Yang kelima, mengambil keputusan harus tetapi dilakukan seperti apapun kondisinya. Baik, yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab memberi kerja dan hak karyawan. Yang pertama ada isu-isu etis di tempat kerja. Yang kedua parameter dan hubungan kerja. Yang ketiga perampingan. Yang keempat kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini isu-isu di tempat etis misalkan ada isu kebangkrutan. Yang kedua ada parameter dan hubungan kerja, perampingan, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan privasi di tempat kerja. Yang pertama di sini ada kejujuran dan akurasi, yang kedua menghargai privasi orang, dan yang ketiga menghargai hak-hak pemilikan atau rasa aman bagi karyawan atau anggota. Yang keempat akuntabilitas. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Yang pertama di sini dalam konteks pemasaran yaitu harus mempunyai rasa kejujuran, keadilan bagi setiap konsumen, kesehatan bagi setiap konsumen, dan keselamatan bagi setiap konsumen. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, keuangan. Yang pertama standar, independensi, seleksi, kepemimpinan, tenaga ahli, budaya, dan memiliki rasa tanggung jawab. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu pengambilan keputusan etika atau pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Di sini etika dan adalah berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti kata etos atau berbentuk jamaknya yaitu tetha yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Di sini pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan itu memiliki kaitan erat dengan kebudayaan, hubungan ada dengan hubungan etika dengan moral. Di sini saya akan menjelaskan dulu kaitannya budaya dan etika. Etika dan budaya memiliki hubungan yang erat, di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya
yang rendah cenderung kurang memahami etika. Yang selanjutnya adalah kekuatan budaya. Budaya yang kuat memiliki kompetensi yang jauh lebih besar untuk berkoordinasi, kontrol perilaku secara implisit. Yang kedua yaitu kegiatan untuk menguatkan budaya organisasi dapat dilakukan melalui pemberian contoh dan teladan yang baik. Yang selanjutnya adalah hubungan etika dengan moral. Etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima dengan tujuan untuk memberdayakan mana perilaku yang baik dan buruk. Etika dapat terjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Yang selanjutnya ada perspektif agama yang dimana di sini terbagi tiga, yaitu agama, hati nurani, aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Di sini agama kita bisa memeluk agama secara bebas atau keinginan kita sendiri. Yang kedua yaitu hati nurani, di mana hati nurani itu setiap seseorang memiliki hati nurani kepada orang lain atau rasa kasihan atau empati. Yang ketiga ada aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Di sini jelas sekali seperti aturan dalam perkuliahan, tidak boleh sambil makan di kelas dan harus menaati aturan-aturan lainnya. Yang selanjutnya adalah perspektif etika yang ada tiga di sini. Yang ke-1 adalah perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan perspektif Barat hanya berdasarkan pada rasio yang berkaitan pada pemikiran manusia tanpa diikat oleh moralitas yang berkaitan pada keyakinan atau agama. Yang terakhir adalah perspektif lingkungan sosial memiliki pandangan yang sama dengan perspektif Islam, yaitu sebagai filter bagi perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya. Yang selanjutnya adalah pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Di sini pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan terbagi menjadi 4. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan pengambilan etika dalam pengambilan keputusan ini, lalu memproses pengambilan keputusan dan menerapkan tindakan yang dipilih, dan yang terakhir mengawasi berkelanjutannya terhadap konsekuensi. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis, yaitu yang pertama menentukan fakta-fakta, yang kedua mengidentifikasi pemegang kepentingan dan mempertimbangkan setiap situasi dari sudut pandang mereka. Yang ketiga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia, juga disebut dengan imajinasi moral. Yang keempat mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif yang ditetapkan. Yang selanjutnya ada dimensi etika menurut Mathis dan Jackson. Yang pertama harus mengkonsekuensi luas, yang kedua alternatif ganda, yang ketiga akibat perbedaan, yang keempat etika personal. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.